Tipis, tidak ada virusnya. Di kloset, tidak ada virusnya. Hanya lewat, iya, mau makan bersama aja nggak berani kok mas. Adep-adepan ini, watuk aja khawatir ketularan virus HIV. Padahal kapan saya mati dong? Itu kayak apa ya? Berarti sudah selesai. Saya nggak boleh menikah ya dok? Iya. Hidup ini sudah seperti hancur. Nanti saya dikeluarkan dari pekerjaan dok. Wah, yang mahasiswa, dok saya harus di DO nggak dok? Gitu. Kalau kami pesan pada Odif, tolong hindari self stigma. Stigma oleh diri sendiri, kemudian bagi keluarga, tolong kurangi stigma. Bagi masyarakat, tolong bisa menerima Odif apa adanya. Mereka adalah bagian dari kita yang kebetulan dititipi Allah dengan virus HIV. Dengan pengobatan yang teratur, insya Allah Odif tetap sehat, tidak menular ke orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Romani sekalian. Hari ini adalah hari spesial, tanggal 1 Desember 2024. Kita sedang ada acara apa ini Mbak Nur di tanggal 1 Desember ini? Pastinya spesial untuk kita semua karena kita memperingati ya hari AIDS ya, hari AIDS sedunia. Oke, itu spesial banget. Dan gak kalah spesialnya, kita punya bintang tamu juga yang sangat spesial. Boleh memperkenalkan sendiri, Dokter? Terima kasih, saya Dr. Mukhlis Ahsanul Jisofro, spesialis penyakit dalam. Kebetulan membantu mengelola pasien-pasien HIV di Rumah Sakit Rumani tercinta ini. Hari AIDS 1 Desember itu bertepatan dengan hari pertama kali pasien HIV yang AIDS meninggal dunia pertama kali. Oh, historikalnya itu dokter ya. Dengan adanya pasien AIDS meninggal, kemudian harapannya setelah ini nggak ada yang meninggal lagi. Gitu. Dengan mengingat tanggal itu ya. Jadi tanggal 1 Desember itu merupakan hari pertama kali pasien meninggal dokter ya. Yang diperingati jadi hari AIDS sedunia itu ya. Baik, wah ini malah saya baru tahu ini malahan. Baik, untuk tema hari ini tuh apa Mbak? Hari AIDS sedunia ini apa tadi? Setara oh ya. Untuk semua. Setara untuk semua. Jadi harapannya sudah tidak ada stigma, tidak ada diskriminasi untuk teman-teman Odif. Oh gitu. Bahwa pasien HIV itu ya sebetulnya sama dengan pasien yang tidak HIV. Hanya kebetulan yang bersangkutan dititipi virus HIV. Dan virus itu kalau sudah diberi obat dan minum obat teratur, seperti nggak ada virusnya. Kalau kita periksa jumlah virus selalu di bawah 40 atau tidak terdeteksi. Jadi tidak mengganggu, virus itu hanya menumpang hidup aja di dalam tubuh. Sehingga pasien kami yang HIV dan minum obat teratur bisa berprestasi. Kalau mahasiswa bisa lulus cum laude, kalau pekerja naik pangkat terus, kalau yang ustadz gitu ya beberapa kali bisa umroh dan seterusnya. Tapi itu dokter, kalau saya ya dengar kata HIV gitu ya, itu kok kayaknya ngeri banget tuh dokter. Wajar, karena semua pasien saya yang begitu diberitahu, maaf hasil tes HIV-nya positif, langsung membayangkan kapan saya mati dong. Nah itu kayak apa ya? Berarti sudah selesai saya ya. nggak boleh menikah ya dok. Iya. Hidup ini sudah seperti hancur. Nanti saya dikeluarkan dari pekerjaan dok. Wah, yang mahasiswa, dok saya harus di DO nggak dok? Gitu. Jadi bayangannya begitu positif HIV, hancur semua cita-cita, hancur semua harapan. Padahal tidak seperti itu. Sebenarnya ada treatmentnya dokter ya itu ada nanti dong. Ya. Kalau dari Mbak Nur ini kan sebagai perawat yang khusus untuk konselornya kalau saya kebetulan di Rumah Sakit Rumani sebagai konselor untuk perawatan, pengobatan dan dukungan untuk teman-teman Odif. Kalau Odif itu Mbak? Orang dengan HIV dulu
ODA ya dokter Dulu ya. ODA, sekarang yang ODIF. terbaru orang dengan HIV. Kayak motor aja. Iya, Bisa Dimodifikasi. dimodifikasi. Memang dulu terkenalnya ODA, Mas, orang dengan HIV AIDS. Orang dengan- Kementerian Kesehatan berharap setelah ini, jangan ada pasien AIDS gitu loh. Cukup Oke. di HIV saja. Oh itu berbeda berarti Berbeda dokter ya? Mas, karena kalau terinfeksi HIV artinya belum ada infeksi ikutan Mas. Oke. Sistem imunnya masih bagus, minum obat teratur, sampai tua pun bisa tetap ODIF. Oke. Meninggalnya karena hipertensi, Iya. karena stroke, karena Seperti serangan pada jantung. umumnya, Orang ya. biasa Mas, Iya. bukan karena AIDS. Oke. Sehingga sekarang ODIF, orang Oke. dengan HIV saja. Kalau yang sampai imunnya turun, itu drop, yang sudah ODA. Iya, dan biasanya karena berhenti minum obat, Mas. Oh begitu. Pasien-pasien kami yang merasa sudah sehat, mencoba berhenti minum obat. 1 tahun menjadi AIDS, meninggal dunia. Oh gitu Jadi dokter. berhenti Itu minum berarti obat, sama kayak sama TB dengan ya? iya persis. Harus Sama. Oh, rutin. lebih bahaya TB, Mas. TB 4 bulan pengobatan kemudian berhenti bisa jadi resisten. Iya. Nanti harus naik Ulang lagi. mengganti obat yang 200 juta 1 tahun. Kalau ODIF kan tidak, Mas. Berhenti minum obat, mulai lagi obatnya sama lagi. Oh gitu. Bedanya di situ ya dok. Iya. Oke, sobat rumani sekalian, ini kan Mbak Nur ini kan sebagai sering ketemu dengan pasien-pasien yang ODIF ya. Siap, Pertanyaan saya yang pertama, siap. ada rasa takut nggak awalnya? Pertama kali kita buka untuk layanan PDP itu tahun 2019 ya Pak Dokter ya. Jadi Pak Dokter ini yang menemani kami dari tahun 2019 waktu awal-awal ya, meskipun kita sudah melakukan pelatihan, tapi kalau tanpa dibantu, disupport sama Dokter Muklis, ya pasti ada rasa takut. Meskipun waktu pelatihan kita sudah sudah dikasih ilmunya tuh. Nah, waktu di sini waktu itu langsung ada ya dok. Saya kan langsung dipindah tuh di poliklinik, jadi langsung diketemukan dengan pasien. Ternyata luar biasa, kita setelah bertemu dengan teman-teman ODIF itu kita dari 2019 sampai sekarang diketemukan positif itu ada 125 dokter. 125. Nah, alhamdulillah sampai saat ini itu ada 45 yang on ARV. On ARV itu yang masih mau ngambil obat di Rumah sakit. Rumani. Oh. Sebagian ada yang meninggal, sebagian sudah kita rujuk ke luar. Awalnya ya takut wajar, tapi setelah kita ketemu langsung dengan teman-teman ODIF, rasa kemanusiaan yang ada di sini ini loh yang memanggil. Ternyata teman-teman ODIF itu sudah posisi tidak enak, mendapatkan rezeki yang tadi disampaikan Pak Dokter di TTP virus itu, masa iya kita yang dipercaya untuk menemani mereka meninggalkan mereka, jadinya mereka seolah-olah akan merasa hidup sendiri. Padahal dengan adanya masyarakat, keluarga atau ini tenaga kesehatan aja yang support ke mereka, memandang mereka itu ya seperti biasa, mereka akan lebih Setara nyaman, ya, lebih pandangan setara. nyaman dan lebih enak aja datang ke sini kayak main-main aja. Sebulan sekali, yuk piknik ke tempatnya Pak Dokter Muklis ya, seperti itu. Dan saya selalu terima kasih kalau mereka Oh, iya, datang. itu. Matur nuwun sudah mau nengok saya. Jadi kita malah matur nuwun karena ditengok oleh ODIF. Kan harusnya kita nengok ODIF ya. Iya. Tapi dia kok mau datang ke saya. Kami merasa bahagia karena keberadaan kami ternyata sangat dibutuhkan oleh mereka. Kami menunggu-menunggu tanggal ketemu Dokter Muklis, menaikkan imun, dok. Oke. Imunobooster, dok. Seandainya Jadi emang boleh enggak- ditelan lah. Setelah udah habis sudah. Jadi Hanya emang dengan- kadang apa kayak pasien itu sendiri juga malu mungkin ya dok. Nah, Untuk datang. Jadi pasien itu malu untuk datang, tapi begitu kami menyampaikan terima kasih sudah mau nengok saya, dia jadi nggak malu. Oke. Oh, keberadaan saya ternyata Iya. dibutuhkan. Loh, tanpa panjenengan saya bukan dokter, Mbak Nur bukan perawat, wong ora ana pasien. Iya betul. Dokter disebut dokter kalau ada pasien. Oke. Perawat disebut perawat kalau ada pasien. Betul. Kalau perawat tok ora ono sing dibantu. Ya, namanya jalan-jalan. Iya.
Jadi memang tenaga kesehatan, lingkungan, keluarga itu merupakan support system yang sangat kuat ya dok? Betul, betul. Karena ternyata masih di antara kami, di antara dokter, masih ada yang belum bisa sepenuhnya menerima pasien. Saya konsul ke dokter gigi gitu ya, untuk pencabutan gigi, dokternya jawab, akan kami cabut kalau HIV-nya sudah negatif. Padahal kan nggak mungkin negatif. Konsul ke dokter mata, tapi saya tidak menyampaikan kalau dia positif HIV. Setelah diperiksa gini, pasiennya kan bilang, dok saya pasien dokter Muklis, minum obat ARV. Langsung, mana alkoholnya? Mana alkoholnya? Iya, kok orang ngomong awet mau gitu. Nah, termasuk kan nggak menularkan Thomas. Ya, termasuk itu dok, yang kadang jadi mitos ya dok. Kalau sebenarnya penularan dari HIV/AIDS itu seperti apa sih dok? Sangat susah. Sangat susah penularannya itu. Hanya lewat hubungan seksual. Hanya lewat hubungan seksual. Tangan ada keringat tidak ada virusnya. Pipis tidak ada virusnya. Di kloset tidak ada virusnya. Kadang kan sampai berbagi kamar mandi. Iya, mau makan bersama aja nggak berani kok mas. Adep-adepan watuk aja khawatir ketularan virus HIV. Padahal watuk nggak ada virus HIV. Nggak lewat droplet ya dok? TBC mas. Itu sobat Romani, ini kayaknya informasi ini yang tidak semuanya tahu bahwa sebenarnya penularan HIV itu sangat sulit, ya, sangat sulit. Tidak mudah kecuali lewat hubungan seks yang tidak aman. Yang tidak aman. Ya, kalau kami di pinggir jalan, kami suami istri tapi tidak pernah hubungan dengan selain istri, ya insya Allah tidak akan ketularan. Tidak akan ketularan ya dok. Tapi kalau hubungan dengan selain istri tanpa pengaman, insya Allah ketularan. Insya Allah ketularan itu. Sobat Romani itu dicamkan itu ya. Kalau sebenarnya kalau kita punya mungkin tetangga, saudara yang terjangkit dengan HIV atau ODIV tadi, penularannya itu sangat sulit kecuali Anda berhubungan seks sama yang terjangkit dan tidak aman hubungan seksnya. Oke, jadi kayak berpelukan, bersentuhan tangan, bersentuhan, droplet itu semua nggak bisa. Masih didatangi kepala kantor, dok, anak buah saya kok ada yang jadi pasien dokter Muklis ya, harus kami pindahkan nggak ya dok ke divisi lain. Terus juga termasuk stigma. Kasihan loh teman yang seruangan. Oke, apalagi kalau dari kesehatan dari tenaga kesehatan tidak memberi edukasi ya dok. Bahkan yang harusnya sumber informasi itu paling lengkap di kita, dan kok ternyata di sini tidak mendapat kesetaraan itu tadi, apalagi kalau di rumah, di tempat kerja, di lingkungan. Ya kalau misalnya tenaga kesehatan tapi sumber referensinya baru YouTube, baru TikTok yang kebetulan mendiskriminasi HIV, ya repot ya. Karena ada juga sih YouTube, TikTok yang mendiskriminasi. Jadi inilah fungsinya Rumah Sakit Rumani, menyadakan acara ini untuk mengurangi stigma mas, dan diskriminasi. Dan itu butuh waktu lama mas. Di luar negeri itu stigma masih ada, setelah diteliti karena pengetahuan yang belum cukup, pengetahuan yang kurang pas. Kami belajar di Belanda, ada ODIV Belanda yang testimoni, saya berani testimoni dengan dokter Muklis dan teman-teman dokter lainnya. Di masyarakat umum saya tetap belum berani. Di Belanda loh mas, yang katanya sudah sedemikian maju. Iya, tapi masih punya stigma seperti itu ya. Cupit malah membodohkan konco-koncone dewe. Jadi memang dilematis juga ya dok, yang padahal sebenarnya kalau secara penularan itu lebih mudah COVID ya. Loh, sangat mudah COVID mas. Jejeran tok wis ketularan. Iya. Orang ngopo-ngopo loh mas. Ngono tok. Tahu besok udah positif. Saya sampai depresi loh pada waktu merawat COVID. Apalagi penyakit dalam ya dok. Teman-temannya banyak yang meninggal, akhirnya saya nyanyi mas. Ya ini faktanya dokter Muklis ini punya YouTube ini ya, punya channel YouTube luar biasa. Kalau nggak ada COVID nggak ada YouTube mas.
Iya. Karena nggak ada online. Oke, tumbuh jadi ya. Jadi media juga untuk pembelajaran, jadi media untuk refreshing juga ya dok. Bahasa pergaulan. Oke. Banyak pasien yang datang, dok, saya udah lihat YouTube dokter tentang HIV. Jadi dokter nggak usah edukasi ke saya. Malah ngono. Lebih cepat itu prosesnya ya dok. Oke. Boleh nggak usah lama-lama itu kan. Baik, sahabat Rumani sekalian, perbincangan yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin satu pemahaman sederhana yang baru kita tahu ya, bahwa sebenarnya penularan untuk ODIF sendiri, untuk orang dengan HIV itu sebenarnya sangat sulit dan nggak mudah kayak COVID dulu ya. Tapi kenapa ketakutan-ketakutan untuk penularan itu yang kadang malah menjadi beban untuk pasiennya sendiri, kemudian untuk keluarga, untuk masyarakat dan lain-lain. Nah, ini mungkin ada satu pengalaman yang bisa diceritakan oleh Mbak Nur mungkin. Salah satu pengalaman mungkin tentang kesetaraan, kan banyak pasien yang sering periksa ini, kemudian mungkin ya ada yang curhat untuk, saya kalau di rumah, saya kalau kayak gini ya, kayak gitu Mbak. Sering sih teman-teman ODIF itu cerita, ya ini untuk pembelajaran kita aja sebenarnya. Sebenarnya ODIF ini udah rutin minum ARV, tapi kok semakin kesini tuh ngambilnya agak telat seperti itu. Waktu kita kaji, kenapa kok ngambil obatnya kok telat? Padahal kemarin udah bagus loh, viral juga sudah baik loh. Ternyata itu sebenarnya sepele. Ada teman-teman dari kami itu perubahan raut wajah. Oke. Tahu waktu menyerahkan obat atau pas ditensi atau waktu nunggu di mana, tahu kalau ini B20 itu secara tidak sadar mungkin yang tanpa disadari teman-teman raut wajahnya itu berubah ekspresinya. Biasa menyerahkan pasien hipertensi, DM, jantung, kok ini obat ARV, langsung ekspresinya lain. Mereka Mas. sensitif soalnya. Jadi informasi ini juga harus disampaikan Mas Betul, ke farmasi. Ngambil darah, pasiennya Pak Muklis HIV, terus yuk minggring gitu Mas. Padahal tadi tidak. Mau ngukur tensi, HIV toh. Langsung Piye cari iki? handscope. Langsung wajahnya berubah kan, kita langsung tahu. Padahal tidak menular lewat tensi ya dok. Menurut kita Mas, tapi menurut yang bersangkutan, aku nek keringetin nular piye. Oh, itu Jadi di internal rumah sakit pun harus ada edukasi loh Mas. Sayangnya kok nunggu 1 Desember. Oke. Mungkin ini jadi Kita berarti dok ini. ya, jadi langkah awal untuk Iya loh, edukasi. mestinya ada edukasi internal. Iya. Jadi kayak pasien yang ODIF harus bukan harus, tapi apa aspeknya disendirikan kamar mandinya, alat makannya disendirikan, dibedakan dengan yang lain, itu sebenarnya juga stigma juga. Oke. Dan ada beberapa teman yang kepo atau misalnya Mbak Nur habis konseling nih, kunjungan ke ruang rawat, keluar itu ada, tidak hanya 1-2, hampir tiap ruangan ada. Mbak, tadi tuh penularannya lewat apa gitu. Itu kan maaf ya, dengan kita tahu apa itu tidak akan mempengaruhi psikologi kita nanti saat merawat si ODIF, itu kemungkinan kan akan mempengaruhi dan tidak ada untungnya kok sebenarnya tahu. Kita aja ya dok, kita percaya deh sama ODIF. Kalau ODIF bilang saya tidak pernah kok berhubungan badan dengan siapapun, ya udah kita terima. Jangan terus kita masya Salah itu ya enggak. Kita itu yang penting mau minum ARV seperti pasien-pasien itu. kami mau datang karena kami tidak pernah mempermasalahkan penularannya lewat siapa, dari siapa. Jadi mereka nyaman saja Mas. Baru setelah 1 tahun dok, sebetulnya cacar saya cowok. Padahal pecah lanang loh Mas. Ya selesai. Saya kan ya tidak terus bilang masih banyak wanita cantik kok senang cowok. Saya tidak begitu Mas, karena itu tidak ada manfaatnya begitu loh, Mas ya. Karena yang kita butuhkan untuk saat ini kan solusinya ya. Iya. Kalau apa yang sudah diperbuat kan ya sudah, tinggal sekarang solusinya Iya, betul. seperti apa gitu. Jangan sampai menular ke orang lain. Betul.
Gondeli intinya kalau bahasa Jawa ya dok, gondeli supaya teman-teman ODIF itu tidak lari dari kita. Gimana caranya kita supaya teman-teman ODIF itu mau minum ARV? Karena dengan minum ARV rutin ini penularannya HIV ini yang sangat kecil. Harapannya kan seperti itu. Tapi kalau mereka lari, dia kemana-mana menularkan virusnya, bisa jadi dari anggota keluarga kita, anak kita, adik kita, atau teman sahabat kita yang banyak ya dok sekarang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa menikah dengan ODIF terus bisa ketularan. Salah siapa? Karena tidak aman itu tadi juga ya dok. Karena kan tidak mau minum obat ARV. Coba kalau dari awal minum obat ARV nyaman, mereka itu akan nyaman kok sebenarnya. Udah jujur di awal gitu ya, disampaikan di awal. Saja main dolan-dolan aja ke tempatnya dokter nuklis ngambil. Tapi saat tidak nyaman ke satu layanan itu tadi, ada yang ngambilnya mundur-mundur sampai 1 bulan tidak ngambil. Ada dok yang sampai saya tak pindah yang tempat lain ya ada. Ya kalau pindah tidak apa-apa. Gara-gara ditanya oleh temannya Mbak Nur gitu, kok ketularan dari mana sih gitu? Atau sudah pakai jilbab kok masih ketularan sih? Ada komentar gitu, padahal kan saya tertular dari suami. Saya kalau diingatkan soal tertular dari siapa jadi tambah benci pada suami. Padahal kemarin sudah memaafkan. Gitu loh Mas. Jadi memang kadang human right ya, kemanusiaan itu yang kadang membuat apa ya, kita itu tidak peka dengan hal-hal seperti itu. Karena itu di 1 Desember ini kita punya jargon yang sangat luar biasa menurut saya dokter. Kesetaraan untuk semua. Kesetaraan untuk semua, bahkan untuk pasien HIV yang selama ini dianggap jadi sumber penyakit ya, sumber penyakit, jangan sampai dekat ini gampang tertular, yang secara keilmuan pun itu sangat sulit menularkan. Sangat sulit. Seandainya tidak ada hubungan seks yang tidak aman dan tidak bejo. Tidak bejo Mas. Karena banyak suami istri, suaminya positif, istrinya negatif, hubungan seks terus, ya tidak ketularan. Karena penularannya hanya 10% kalau sudah minum obat ARV. Bahkan setelah minum obat ARV penularannya jadi tinggal 10%. Oh, itu loh sobat Romani sekalian. Jadi ya stigma seperti ini sebenarnya harus digaungkan ya dok. Digaungkan kalau ternyata penularan seperti itu yang kayak dari keringat, dari droplet, dari bersentuhan, berciuman, berpegangan tangan, kontak fisik itu sebenarnya tidak menularkan kecuali berhubungan seks yang tidak aman. Oke, luar biasa sekali ini perbincangan hari ini tentang ODIF, tentang kesetaraan, tentang hal-hal mungkin bukan hal baru ya Mbak. Sebenarnya ini hal yang lama tapi informasinya tidak terdistribusi secara tepat dan efisien ini kayaknya. Kita perlu mengulang dan mengulang Mas. Jadi kami seperti tukang adzan yang diadzani sholat apa tidak, kami tetap adzan. Kami tetap mengedukasi. Yang diedukasi belum paham, kita edukasi kembali. Untung saya seorang guru Mas, jadi nggak bosan mengingatkan murid untuk menyampaikan hal-hal yang seharusnya demikian. Soalnya kan di fenomena sekarang ya dok, kalau saya lihat di Gen Z ataupun di anak-anak zaman sekarang kan banyak gampang depresi. Itu Mas, betul. Apalagi seandainya terkena HIV, kemudian dengan psikologi yang seperti itu, bisa khawatirnya ujungnya ke bunuh diri kayak gitu. Kami sudah melakukan penelitian pada pasien-pasien HIV yang mengkonsumsi obat secara teratur, ternyata 50% masih mengalami depresi. Padahal di depan kita kayaknya baik-baik saja, tapi setelah ditelusuri dengan penelitian Google Form, ternyata 50% depresi, dan penyebabnya masih ada stigma di sekitar kami dok, dari keluarga, sampai saya harus simpan obat di sela-sela tumpukan baju. Nanti ibu pasien ikut menata baju, iki apa toh iki, dibuang.
padahal kita harus minum obat itu gitu. Jadi Stigma di sekitar kita menyebabkan depresi dan mengganggu kesembuhan. bahkan pasien. stigma itu lebih berbahaya dari virusnya sendiri ya dok? Iya. Kalau menurut saya malah stigma itu lebih berbahaya dari virusnya sendiri. Iya, karena stigma dipunyai oleh orang. Iya. Orang tuh punya keinginan, hasrat, dan Beda-beda. kalau virus kan, kalau dia nggak ada limfosite ya dia diam saja, meninggal dengan sendirinya. Gitu. Kalau ini sudah ke orang ini, Iya. ya tunggu meninggal dengan sendirinya tadi dok juga sama. Itu nanti kapan di situ. Jadi memang stigma itu justru malah lebih berbahaya, bisa bikin apa ya, mengarahkan mungkin jadi ke hal-hal yang semakin negatif. Orang jadi putus asa, kemudian malah mungkin ada dari yang biar tak tular ke sisan lah. Ada 1% mas, Ada. 1% pasien kami lakukan penelitian ada keinginan untuk menularkan ke orang lain. Ya. Jadi kayak 99% tidak. Ya, jadi memang kekuatan support system antara di kesehatan, kemudian di keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat, teman dekat, pacar dan lain-lain, mau tidak mau tidak bisa dipungkir ya bahwa itu merupakan support system yang paling kuat ya dok. Dan kami selalu salut pada calon istri atau pacar yang kami beritahu, Mas ini HIV positif, apakah Mbak mau melanjutkan pernikahan? Apa-apa dok, kami cinta karena Allah. Masya Allah. Luar biasa Kayak macam sekali. novel loh. Mas. Teman kami ini dari 45 dokter, alhamdulillah kemarin bulan Oktober sudah ada yang menikah satu, Masya Allah. pasangannya negatif. Ini rencana Februari itu juga mau menikah, pasangannya negatif. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Dan selama dia minum obat teratur, nanti boleh menghamili, tapi harus konsultasi kepada kami caranya bagaimana. Istri tidak tertular, anaknya tidak tertular. Nah, itu Itu sobat boleh. Romani itu mungkin mitos ya. Jadi kalau kena HIV kemudian akan jadi bujang seumur hidup, udah depresi jadi bujang seumur hidup, support system tidak ada, keluarga menjauhi, masyarakat menjauhi. Itu membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh semua orang ya dok. Katanya begitu. Jadi luar biasa sekali perbincangan kali ini. Kita ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Dr. Muklis, kemudian ada Mbak Nur yang sering spesialisnya lah perawat di sini yang ketemu dengan pasien ODIF. Mungkin ada satu pesan buat teman-teman ODIF mungkin untuk menyemangati. Ya, kalau kami pesan pada ODIF, tolong hindari self stigma. Stigma oleh diri sendiri, kemudian bagi keluarga, tolong kurangi stigma. Bagi masyarakat, tolong bisa menerima ODIF apa adanya. Mereka adalah bagian dari kita yang kebetulan dititipi Allah dengan virus HIV. Dengan pengobatan yang teratur, insya Allah ODIF tetap sehat, tidak menular ke orang lain. Demikian. Baik, terima kasih. Wah, ini statementnya, closing statement yang sangat luar biasa. Atau mungkin dari Mbak Nur ada yang mau disampaikan dulu? Oh ya, kami Rumah Sakit Romani berkomitmen, ya Pak Dokter ya, berkomitmen memberikan pelayanan tes, memberikan pelayanan akses ARV. Kami buka layanan itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari pagi sampai malam itu terbagi di jadwal dokter spesialis. Ada 3 dokter spesialis yang masuk ke tim kami. Alhamdulillah dan insya Allah sudah terlatih tenaga kami. Nanti bisa diakses di Sahabat Romani ya. Ada Profesor Suharyo, ada Dokter Muklis, ada Dokter Gita. Monggo kami dengan setulus hati akan melayani teman-teman atau masyarakat yang akan melakukan tes ataupun akses ARV di kami. Satu pesan mungkin, berkawanlah dengan ODIF, tapi jangan berkawan dengan penyakit HIV-nya. Oke, kalau penyakit HIV-nya tetap dibatasi Jauhi, ya. iya. Penyakit HIV-nya dibatasi, dijauhi, tapi kalau orangnya
dikawani lah. Dikawani. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Sobat Romani. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen saya tanyakan, tapi tadi saya dikasih tahu sudah kurang 5 menit. Oke, jadi terima kasih Sobat Romani sekalian. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.